Ya, baik, marilah kita beranjali dan mengagungkan Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca, kalena dhamma sawanang, etang manggalang mutamang ti. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Sukihoto Namo Buddhaya. Senang sekali Bante bisa hadir bersama Anda di sini untuk memberikan Dhammadesana, sharing Dhamma, dan semoga ya kita sama-sama masih belajar dan semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa membawa pengetahuan baru atau menambah wawasan baru bagi diri kita semua. Nah, pada hari ini Bante mau membahas mengenai suatu kesempurnaan, ya, suatu kesempurnaan yang dikatakan kesempurnaan dari moralitas. Ya, banyak dari Bapak Ibu yang secara tidak langsung mengetahui dan memahami bahwa ya moralitas itu adalah sila. Ya, sila dalam hal ya kita memiliki peraturan atau peraturan-peraturan ini dapat kita jalankan dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Ya, jadi sila yang kita punya kita gunakan dalam keseharian kita. Jadi yang kita akan bahas pada hari ini adalah mengenai kesempurnaan moralitas. Ya, kesempurnaan moralitas yang kita akan bahas. Yang pertama mengenai Bante akan bahas dulu dari pemikiran salah mengenai sila. Ya, jadi kebanyakan juga orang akan memiliki pemikiran-pemikiran yang salah. Yang pertama, menjauhkan Anda dari kesenangan dan menikmati hal-hal yang baik atau hal-hal yang menyenangkan dalam hidup. Banyak umat Buddha yang berkata kepada Bante, aduh, agama Buddha tuh susah Bante. Kenapa susah? Mancing nggak boleh, ya kan? Terus apalagi mancing nggak boleh, nangkap tikus juga nggak boleh, makan seafood nggak boleh, ya kan? Bisnis peternakan nggak boleh, bisnis lele nggak boleh, dan seterusnya. Berarti banyak yang menganggap bahwa agama Buddha itu nggak cuan, ya kan? Malah bikin kita susah gitu ya. Apalagi pandemi seperti ini. Pandemi seperti ini ya membuat kita akan begitu susah ya di dalam hidup kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang kita perlu perhatikan di dalam hidup Anda bahwa tidak ya, agama Buddha dalam hal ini sila bukan membuat Anda tambah susah. Bukan membuat Anda tambah jauh dari kesenangan Anda ya. Apalagi beberapa mungkin wihara-wihara, terutama wihara dengan pemahaman Theravada, mungkin juga lagu pun nggak diputar ya. Lagu juga nggak boleh nyanyi, bukan yang nggak boleh nyanyi, tapi jarang dikembangkan di dalam wihara. Sehingga Anda akan merasa wihara itu sepi banget dan seterusnya. Berarti agama Buddha bukan agama yang kita gunakan untuk enjoy gitu ya. Bukan agama buat ya kita happy. Nah, ini beberapa pengertian-pengertian yang salah di dalam menjalankan sila. Yang kedua, Bapak Ibu, mungkin Anda juga berpikir bahwa sila itu seperti ada sesuatu yang mengikat di leher kita. Ya kan? Mungkin seperti ada rantai. Jadi ketika Anda mau ke kiri ditarik rantainya. Ketika Anda mau ke kanan juga ditarik rantainya. Nah, atau mungkin Anda juga berpikir sila itu seperti
ikatan ya, yang diikat dicucuk di hidungnya kerbau gitu ya. Jadi kalau mau ke kiri tinggal tarik, ke kanan juga tinggal tarik. Jadi membuat Anda tidak bebas. Ya, jadi kebanyakan orang dalam beragama Buddha dia akan berpikir bahwa oh, gampang. Kalau saya mau berdana gampang, tetapi jangan coba-coba suruh saya menjalankan sila. Karena itulah ketika kita tanya di wihara-wihara, siapa di sini yang sering menjalankan sila? Rata-rata sedikit. Ya, mungkin dari 200-300 orang yang menjalankannya nggak sampai 20 orang per hari. Karena kenapa? Karena selalu menganggap sila ini adalah sulit untuk dilaksanakan. Ya, nah oleh karena itulah di awal ini Bante memberitakan Anda bahwa suatu pemahaman bahwa inilah pemikiran orang awam mengenai sila. Dan kalau susah, ngapain Buddha ajarkan kepada kita? Ya, ngapain Buddha capek-capek ngajarin Anda sila? Nah, sekarang kita akan melihat ke manfaat-manfaat berikutnya. Nah, ini Bante kasih contoh kepada Anda ya. Seperti kita yang lagi dalam pandemi seperti ini ya. Mau kemana-mana nggak boleh. Ya, mau kemana-mana nggak boleh. Seperti juga kadang-kadang orang tua ke anak gitu ya. Anaknya mau permen juga nggak dikasih. Nah, jadi sila bukan yang seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi ada tujuan di balik sila. Jadi Bapak Ibu jangan pikir bahwa oh, kalau misalnya saya melakukan pelanggaran sila, misalnya saya membunuh, kemudian juga nanti saya akan misalnya akan dimarahin oleh Buddha atau seterusnya. Bukan. Jadi sila yang dimaksud di sini bukan semerta-merta untuk menghukum Anda. Di sini bukan ya. Sila bukan untuk alat menghukum Anda. Seperti Bante ada kasih gambar yang tadi ya, gambar yang ini. Ya kan? Yang mau dipenggal begitu ya. Nah, itu bukan tujuan dari sila. Oh, kalau Anda salah kemudian Anda mendapatkan suatu hukuman. Tidak, tetapi sila di sini lebih kepada mengembangkan kesadaran-kesadaran kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi itulah ajaran Buddha memberikan Anda bukan pada hukuman, tetapi lebih mengajarkan kita tentang kesadaran-kesadaran kita. Dan di sini pertanyaan berikutnya dari Bante adalah, kenapa sih kita perlu menjalankan sila? Nah, Bapak Ibu, pikiran kita yang membuat kita menderita berisi tanha atau nafsu keinginan. Dalam bahasa Inggris sering disebut adalah desire, ya kan? Nah, keinginan kita ini tidak pernah akan berhenti. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, dan seterusnya. Nggak mau berhenti. Ya kan? Ada mobil 1, oh kurang. Mobil 2, mobil 3, mobil 4, dan seterusnya. Ada mungkin yang hobi main game. Install game 1, game 2, game 3, dan seterusnya. Ini adalah nafsu kita. Mungkin sekarang yang lagi musim sepeda ya. Ada yang sepeda lipat, ada yang sepeda ringan, ada yang sepedanya sport, dan seterusnya. Nah, inilah yang mengatakan kenapa kita perlunya sila untuk mengendalikan nafsu keinginan kita. Dan yang kedua yang Anda harus tahu adalah keinginan-keinginan kita tidak pernah tercukupi dan puas. Ya, Bante mau kasih contoh kepada Bapak Ibu. Nah, tadi ada contoh gober ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, oh Paman Gober. Di mana Paman Gober ini kalau kita pernah baca Donald Bebek ya, waktu kecil kita tahu pelitnya ya kan? Pelitnya luar biasa.
Terus yang kedua, selain dia pelit, juga hartanya banyak, ya, tetapi pelit, dan hartanya banyak pun nggak pernah mencukupi kebutuhan dia, ya, masih mau kaya, tambah emas dan seterusnya. Nah, sehingga itu adalah contoh dengan keinginan kita yang tidak pernah puas dan tidak pernah tercukupi. Buddha dalam beberapa teks memberitahukan kepada kita, ya. Satu teks yang pernah Bante baca adalah walaupun Bapak Ibu mempunyai gunung, ya, gunung yang isinya adalah emas, ya, Anda bayangkan Bapak Ibu punya gunung, ya, gunung yang isinya emas, berapa ton itu ya Bapak Ibu, ya. Tetapi ini pun tidak mencukupi keinginan kita. Ini yang pertama. Contoh yang kedua datang dari Nidikanda Sutta, ya, yang dalam masa-masa Katina seperti ini kita sering baca di wihara-wihara. Niding, nideti, puriso, ya kan? Nah, di mana orang-orang mengumpulkan harta untuk apa? Dan di situ Buddha mengatakan kepada kita, walaupun harta yang ditimbun dalam-dalam di dasar sumur, Anda perhatikan kata dalam-dalam di dasar sumur. Dan di situ Buddha juga state bahwa tidak akan mencukupi, ya kan, kebutuhan hidupnya. Karena kenapa tidak akan mencukupi? Karena mereka tidak pernah puas. Nah, jadi tanha atau keinginan kita ini sangat susah untuk dipuaskan. Oleh karena itulah kita perlu batasan, ya kan? Batasan untuk apa? Agar Anda bisa, oh, ini cukup buat saya, ini cukup buat saya, dan tidak merugikan makhluk lain. Jadi ini adalah tujuan dari kita umat Buddha menjalankan sila, ya. Dalam memenuhi, ya, nafsu keinginan kita, biasanya Bapak Ibu membuat yang namanya kesalahan, ya kan? Kesalahan. Misalnya Anda mau naik pangkat, ya, Anda mau naik pangkat di kantor. Untuk cepat naik pangkat, apa yang Anda lakukan? Politik kantor, teman yang lagi kerja baik-baik dijelek-jelekin, diberhentiin, ya. Karena apa? Saya mau jadi misalnya direktur, sehingga yang di atas saya, misalnya wakil direkturnya dijelek-jelekin, sampai ketika dia jatuh, saya yang naik. Nah, ini contoh. Jadi ketika kita ingin memenuhi nafsu keinginan kita kadang-kadang berbuat kesalahan, ya, sehingga kita merugikan orang yang lain. Contoh yang lain, misalnya saya mau kaya, caranya bagaimana? Jualan susah dan seterusnya. Pada akhirnya kita melakukan, misalnya kalau contoh jualan, ya, bilang, oh, barang ini misalnya ini OM palsu, ya, KW. Tetapi kita kalau mau dapat cuan yang gede, kita bilang apa? Ini barang asli loh, bagus, dan seterusnya. Padahal ini adalah KW. Ya, tujuannya buat apa? Buat dapat duit lebih. Ya kan? Kalau misalnya kita jual barang yang asli, kan cuannya sedikit. Tetapi kalau kita beli yang KW, modalnya lebih murah daripada yang asli, dan kita jual dengan harga asli. Berarti cuannya lebih gede. Tetapi di situ kita melakukan yang namanya penipuan. Berikutnya yang ketiga, kita juga melakukan hal-hal yang tidak baik lainnya. Misalnya korupsi, ya kan? Korupsi di sini, ya, korupsinya anggaran dan seterusnya. Korupsi di sini juga korupsi ketika kita melakukan tidak efektivitas di dalam kerjaan kita dan seterusnya, di dalam waktu dan seterusnya. Jadi korupsi ini juga untuk memenuhi nafsu keinginan kita, keuntungan diri kita sendiri, ya. Nah, berikutnya adalah keinginan yang salah akan dibarengi dengan suatu penderitaan.
Ya, Bapak Ibu bisa lihat contoh dua gambar yang di atas. Ya, karena nafsu keinginan dia, pada akhirnya dia seperti orang yang tertutup matanya, tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Nah, sehingga inilah yang membuat dia menderita sendiri. Ya kan? Dia menderita sendiri. Nah, yang kedua juga sama, Bapak Ibu lihat gambar yang di bawah, bahwa di bawah itu ada satu orang memanah ya. Dia memanah tapi dia nggak bisa lihat. Ya kan? Karena matanya ketutup. Nah, jadi inilah kita bilang nafsu kadang-kadang membutakan batin Anda. Sehingga nafsu keinginan di sini dan nafsu keinginan di sini Bante juga perlu state kepada Anda, bukan dalam hal mengejarkan materi, tetapi tanha juga yang lain ya, misalnya seksualitas, keinginan kita untuk nama baik, keinginan Anda untuk pencapaian posisi-posisi dalam pekerjaan, dan dominasi-dominasi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam pemerintahan. Ini adalah semua nafsu keinginan ya. Dan berikutnya kita akan membahas apa yang namanya keinginan ya kan, dan apa pengertian umum daripada sila. Sila dalam bahasa Sanskrit memiliki kata shila ya, ada sh yang memiliki arti sejuk, di mana ketika kita mengurangi keinginan kita, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Nah, jadi sila ini lebih bertujuan untuk mengurangi ya, mengurangi keinginan-keinginan yang nggak penting, sehingga kita lebih adem, batin kita lebih sejuk. Sehingga kalau batin kita lebih sejuk, kita akan lebih bahagia. Kenapa Anda lebih bahagia? Anda nggak pusing, ya kan? Contoh, kalau misalnya kita yang banyak keinginan, mau ini, mau itu kan, pasti pusing. Ada satu cerita dari teman Bante, dulu, waktu masih jadi staf awal ya, staf awal dia pengen, saya mau pengen punya apartemen. Jadi karena pengen punya apartemen, apa yang terjadi? Harus pindah ke kantor yang baru untuk dapat gaji yang lebih gede. Setelah pindah di kantor yang baru, dapat gaji lebih gede. Emang kalau gaji gede, kerjaannya nggak banyak, tambah banyak, ya kan? Gaji tambah gede, pekerjaan tambah banyak. Nah, sudah tambah banyak, kemudian apartemen lunas. Ya, apartemen lunas. Nah, sekarang keinginan itu nggak stop, mau lagi. Oh, sudah punya apartemen, mau punya rumah, sehingga pindah kantor lagi untuk nyicil rumah. Ya, ini adalah ya kita, ya kan, nggak mau selesai-selesai kan, tidak mau merasa tercukupi dengan apa yang kita punya. Nah, inilah yang kita bilang, kalau yang seperti tadi, berarti dia akan apa? Capek kembali, akan berusaha cari kerja dengan gaji yang lebih besar untuk menutupi pengeluaran dari apartemen yang tadi, cicilan rumah yang tadi. Nah, itulah kita ya, manusia, nggak pernah akan tercukupi. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa keinginan itu, kalau bisa Bapak Ibu lihat yang paling bawah, itu adalah keinginan. Nah, setelah keinginan, ini adalah nafsu ya, desire itu adalah nafsu. Kemudian kita melihat keinginan, oh dari nafsu mau semua, kita pilah-pilah lagi. Yang mana yang harus kita mau, itu adalah want. Nah, dari want itulah kita pertimbangkan lagi, oh mau beli yang mana aja, yang sesuai dengan kebutuhan dari Anda. Ya, ini contoh ketika Anda di dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan Anda. Ya. Nah, berikutnya pengertian sila yang secara lebih jelas, lebih detail
Dikatakan di sini adalah sila akan mencegah Anda dan membebaskan Anda dari penderitaan yang terkait dalam hal-hal negatif yang kita lakukan. Ya kan? Akan mencegah dan membebaskan Anda dari penderitaan. Ini adalah pengertian dari sila. Kenapa akan membebaskan Anda dari penderitaan? Karena misalnya kita tidak melakukan pencurian. Misalnya ini adalah bunga yang bagus, kemudian kita ingin, oh bunga ini cantik banget ya. Tetapi kita sadar ini bukan punya kita. Jadi ya udah cukup dilihat dan selesai. Tetapi kalau kita sampai berpikiran, oh kan Bante nggak lihat, ya, terus Anda ambil bunga ini bawa pulang ke rumah. Ternyata ada CCTV yang lihat Anda ambil. Kemudian Anda misalnya masuk ke dalam penjara karena melakukan pencurian. Nah, jadi dengan kalau kita masuk pada poin yang pertama adalah kita tidak mengambil karena Anda mempunyai sila, maka mencegah Anda dari penderitaan, yaitu apa? Mencegah Anda dari masuk penjara. Ya kan? Contoh yang lain, ketika narkotik, kita sudah tahu di dalam agama Buddha narkotik dilarang. Kamu lihat, itu kan nggak bagus. Ya udah, kamu nggak ambil. Kita nggak pakai, kita tidak konsumsi. Akibatnya apa? Hidup kita lebih tenang dibanding dengan mereka yang mengkonsumsi seperti ini. Ketika dia konsumsi narkotik seperti ini, kemudian apa yang terjadi? Itu bisa menyebabkan dia misalnya masuk penjara, hukuman seumur hidup, dan seterusnya. Nah jadi disinilah sila yang pertama akan mencegah dan membebaskan Anda dari penderitaan. Kemudian sila itu menahan diri dari perbuatan negatif karena disebabkan motivasi atau niat yang murni. Jadi Anda di sini Anda sadar bahwa kenapa saya tidak mau membunuh? Karena saya mempunyai cinta kasih kepada diri saya sendiri. Diri saya sendiri juga nggak mau mati, ya kan? Saya juga tidak rela kalau nyawa saya diambil orang lain karena saya mencintai diri saya sendiri. Demikian juga itu ayam, ya kan? Dia juga punya keluarga, dia juga punya anak, dia juga punya hak untuk hidup. Jadi kita juga tidak ambil nyawa dia. Demikian juga ikan dan seterusnya. Jadi di sini disebutkan bahwa kita mempunyai motivasi atau niat yang murni. Dalam hal yang lain, ketika Anda juga melihat misalnya, Anda melihat orang lain, wih anaknya misalnya cantik, terus Anda naksir misalnya ya, Anda mau godain misalnya wanita-wanita yang cantik. Kita juga kalau memiliki niat yang murni, kita akan berpikir, oh ini kan punya orang tuanya, kalau saya melakukan ini kasihan misalnya istri saya, kasihan juga orang tuanya, kasihan juga suami dia, dan seterusnya. Nah sehingga inilah niat murni yang akan muncul di dalam batin dari Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, yang ketiga adalah komitmen membentuk perilaku Anda selama beberapa saat. Periode selama bertekad tidak melakukan perbuatan negatif. Inilah yang dikatakan mengembangkan kebajikan. Misalnya komitmen di sini Bapak Ibu mengambil yang namanya atasila. Saya hari ini, misalnya hari Sabtu sampai besok Minggu, saya tidak akan melakukan misalnya makan setelah tengah hari, ya, jadi selama satu hari. Jadi Bapak Ibu, mulai Anda mengambil komitmen itu dari pagi sampai besok paginya, inilah yang dikatakan Bapak Ibu memiliki pahala, ya kan? Pahala dari kebajikan dalam menjalankan sila. Jadi kita perlu komitmen untuk menjalankan semua sila kita setiap hari. Ya, ketika kita punya komitmen berarti apa?
kita mengingat, oh saya hari ini lagi berusaha, ya kan? Jadi ketika Bapak Ibu mau menjalankan sila, di sini Anda harus mempunyai komitmen di awal. Misalnya pada hari ini pagi, Bapak Ibu bilang, oh saya mau menjalankan sila selama 2 hari ke depan. Nah, selama 2 hari ke depan itulah Anda memiliki kebajikan ketika Anda menjalankan sila ini. Ya. Nah, selanjutnya adalah apa sih yang artinya menahan diri? Kadang-kadang kan ketika Anda dalam sila biasanya yang Bapak Ibu baca adalah misalnya panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad akan melatih diri untuk menghindari ya perbuatan pembunuhan. Nah, ada kata-kata bertekad menghindari di sini adalah sama dengan ketika kita menahan diri kita. Menahan diri atau menghindari dari. Bertujuan untuk apa? Bertujuan yang pertama di sini adalah mengeliminasi perilaku negatif. Jadi kita tahu bahwa pelanggaran sila yang Bapak Ibu punya adalah 5. 5 ini adalah hal negatif yang kita perlu hindari. Sehingga kalau kita memiliki tekad untuk menghindari 5 ini, maka poin yang pertama, Anda sudah mengeliminasi perbuatan-perbuatan negatif itu. Ini adalah poin yang pertama. Yang kedua, kelima hal yang tadi, yang negatif tadi, bukan untuk melarang Anda melakukan kesenangan maupun kenyamanan, tetapi memberikan pengetahuan kepada kita setiap perilaku buruk menimbulkan penderitaan dan kesulitan. Jadi 5 sila yang Anda punya, yang Anda jalankan, tujuannya untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan. Oh, kalau saya melakukan misalnya pembunuhan, maka saya akan gampang sakit. Kalau misalnya saya melakukan hal korupsi, maka hidup saya melarat, ya kan? Kalau saya melakukan persinahan, maka saya punya hidup juga nggak tenang, ya kan? Karena takut. Kalau saya suka berbohong atau bergosip, maka saya juga nggak dipercaya sama orang. Kalau saya menggunakan narkotik dan seterusnya yang menyebabkan lemahnya kesadaran, maka saya akan menjadi cepat pikun dan akan sakit-sakitan. Nah, jadi dari 5 ini kita sadar bahwa, oh, kalau saya melakukan ini, akibatnya adalah ini, ya kan? Sehingga disitulah pengetahuan baru muncul. Ya, berarti 5 yang ini bukan bertujuan untuk mengurangi Anda dari perasaan yang kenyamanan Anda, ya kan? Aduh, gara-gara menjalankan sila nggak bisa makan kepiting. Bukan ya, bukan. Tetapi Anda diberitahu oleh pengetahuan baru, yaitu kalau kita makan kepitingnya hidup-hidup, maka kita secara tidak langsung membunuh. Dan disitulah cinta kasih Anda muncul, pengetahuan Anda muncul. Dan yang terakhir adalah menahan diri bertujuan untuk apa? Karena kita sudah tahu sifat alami dari karma pasti akan berbuah. Ya, jadi Bapak Ibu sudah tahu sifat alami dari hukum karma, apa yang Anda perbuat itu yang Anda akan dapatkan. Di sini bukan adalah hukuman, tidak ada. Tidak ada yang menghukum diri Anda selain diri Anda sendiri. Tidak ada yang membuat Anda menderita selain diri Anda sendiri. Tidak ada yang membuat Anda bahagia selain diri Anda sendiri. Inilah hukum karma dan itu pasti. Bante kasih contoh kepada Anda. Ketika misalnya ya, ini adalah air dan saya minum.
Apa yang terjadi? Sebelum saya minum, saya menderita. Menderita karena apa? Haus. Setelah saya minum, saya tidak menderita lagi karena sudah minum. Nah, inilah karma. Siapa yang berbuat, dia yang akan mendapatkan. Anda secara virtual dengan Bante seperti ini, Bante tadi minum. Kemudian Bante tanya kepada Anda, apakah Bapak Ibu yang di rumah yang merasa haus di saat yang sama dengan saya minum? Ketika Bante minum, Anda yang nggak minum di rumah. Terus Anda merasa, oh sudah nggak haus lagi. Apa yang Anda rasakan? Tentu tetap masih haus. Kenapa Anda masih haus? Karena yang minum adalah Bante, bukan Bapak Ibu. Sehingga ini dibilang karma. Saya yang menciptakan sebab, maka saya sendiri yang akan merasakan dampaknya. Bapak Ibu yang ada di rumah hanya melihat apakah Anda menjadi tidak haus lagi. Kan tidak. Karena Bapak Ibu tidak memiliki sebab, yaitu Bapak Ibu tidak minum sehingga Bapak Ibu tidak haus. Sama halnya dengan karma, bahwa di sini yang membuat Anda menderita maupun Anda berbahagia adalah diri Anda sendiri. Karma bukan hukuman dari para Buddha, bukan hukuman dari para bodhisatwa, dan bukan hukuman dari para dewa. Ini yang harus kita ingat. Tetapi karma adalah reaksi dan aksi dari perilaku kita sendiri. Ya, oleh karena itulah ini adalah tujuan dari kita menjalankan sila. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, saat kita pergi misalnya suatu tempat, nah ini kita sudah masuk ke dalam pembahasan karma lebih jauh. Misalnya di dalam kita pergi dalam outbound, ada yang namanya api unggun ya. Ada yang namanya api unggun, di mana kita ketika melihat api unggun, ada dua pilihan dari Bapak Ibu. Ya kan? Ketika Anda melihat api unggun yang lagi menyala tadi, Anda bisa melihatnya dari jauh, ya kan? Dari jauh, oh itu api, itu bahaya. Ya kan? Pilihannya ada dua. Kita bisa memperhatikan aja atau kita cuekin. Kita tidak menyentuh dan seterusnya. Karena kita tahu api itu dapat membakar diri Anda. Ya. Jadi yang kita perlu melihat api dalam hal ini adalah keinginan kita. Kita hanya melakukan dua metode, yaitu memperhatikan dan mengabaikan. Ya, karena kita sudah tahu bahwa keinginan kita ini akan sangat-sangat membuat kita menderita. Sehingga kita bisa memilih dua. Ya, lihat dulu deh. Kalau kuat ya syukur, kalau nggak kuat ya udah. Tetapi yang bisa juga dia lakukan adalah ya udahlah, itu keinginan yang saya belum butuh, ya udah abaikan aja. Ya, jadi ada dua pilihan buat Bapak Ibu. Ya. Dan seterusnya adalah kebahagiaan, ya. Kebahagiaan itu sederhana Bapak Ibu ya. Hanya mengubah perbuatan negatif menjadi yang positif. Jadi, kebahagiaan itu sederhana. Nggak susah, ya, nggak susah. Hanya mengubah perbuatan negatif menjadi positif. Kenapa hanya mengubah? Karena tanha atau loba dosa moha tadi dan komplotannya, mereka menganjurkan kita selalu ke arah yang negatif. Ya, tanha akan mengantar kita ke hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, dengan kita mengubah ke arah positif, disitulah Bapak Ibu bisa bahagia. Ya, disitulah bisa Anda bahagia. Bante kasih contoh kepada Anda yang gampang. Anda yang suka misalnya shopping ya atau belanja menggunakan kartu kredit. Biasanya di dalam kartu kredit itu banyak yang namanya cicilan 0%, ya kan? Cicilan berapa bulan 0%, cicilan berapa bulan 0%.
ketika kita tidak terkendali dalam penggunaan ini, sekarang juga bukan hanya kartu kredit ya, tetapi setahu Bante ada beberapa sistem di dalam perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan e-commerce, mereka juga memiliki yang namanya cicilan 0% ya. Nah, Bante ada dikasih tahu sama satu anak, dia bilang ya ada beberapa bisa juga. Nah, ketika kita sering belanja dan kita tergiur dengan kan nggak apa-apa dicicil, ya kan? Jadi misalnya hari ini beli barang A, kan nggak apa-apa cicil 12 kali. Besok beli barang B, kan nggak apa-apa cicil 12 kali. Pada akhirnya, perbuatan negatif yang berkumpul begitu lama, kredit-kredit Anda begitu lama, hutang Anda begitu banyak, membuat Anda menjadi menderita. Cara untuk kembali ke arah positif adalah bagaimana? Cara untuk mengembalikan penderitaan hutang kartu kredit Anda ke hal yang kebahagiaan ini bagaimana? Dengan cara hanya mengubah perbuatan. Yang tadinya suka kredit, sekarang ketika lihat barang udah nggak apa-apa. Walaupun cicilan 0%, kalau nggak ada duit nggak usah belanja. Nah, dengan cara itulah Anda bisa bahagia. Percuma kita punya item misalnya, kita punya HP baru dan seterusnya, tetapi kredit. Terus nggak bisa bayar. Ya, itu percuma ya. Dan yang kedua adalah perbuatan yang positif berarti tidak menyakiti makhluk yang lain ya melalui tubuh, ucapan dan pikiran, dan pada akhirnya membuat sebab kebahagiaan bagi diri Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita melakukan hal-hal yang positif, maka kita akan mengurangi penderitaan bagi makhluk yang lain. Apakah misalnya kepada hewan, kepada manusia, dewa, dan seterusnya. Kita bisa mengurangi penderitaan kepada mereka. Bante kasih contoh perbuatan negatif yang gampang, yang Anda ubah misalnya. Bagi orang tertentu, ya, orang yang istilahnya nggak mau rugi, ketika dia pergi ke dalam satu restoran, misalnya let's say kita bilang restoran buffet ya kan, ambil semuanya kan, betul nggak Bapak Ibu? Ya, Bante yakin kita semua atau Bapak Ibu pernah pasti pergi ke restoran buffet. Ambil semuanya kan, nggak mau rugi kan, sudah bayar mahal Bante, ambil semuanya. Ambil semuanya, kemudian nggak bisa kemakan. Nggak bisa kemakan ya kan, aduh udah kebanyakan nih, kenyang. Jadi banyak juga yang dibuang, ya mubazir istilahnya. Nah Bapak Ibu, mungkin dari Anda akan berpikir, gak apa-apa toh Bante, kan saya bayar, saya nggak nyuri. Betul nggak? Secara nggak langsung itu adalah benar. Anda bayar dengan mengeluarkan uang sekian untuk mendapatkan makanan buffet yang Anda ambil. Itu oke, benar, nggak masalah di situ. Tetapi kita melihat dari efek yang lain. Misalnya, efek di mana berapa banyak dari orang yang belum makan di dunia ini. Sedangkan kita hanya menghamburkan makanan untuk diri kita sendiri. Kalau porsi yang tadi mungkin kita bisa bagi sampai 2-3 orang lagi. Nah ini yang pertama, kita bisa merenungkan di sini. Yang kedua, berapa banyak misalnya hewan yang dipotong untuk porsi makan kita. Yang tadi, ya kan, yang dipotong dan seterusnya. Ketika terjadi pemotongan hewan, berapa banyak perusahaan atau orang yang bekerja untuk melakukan perbuatan buruk. Misalnya harus potong hewan, ya kan, nyetrum, kasih makan, dan seterusnya. Yang keempat, berapa banyak tanaman yang mati di dalam piring kita. Ya kan, harus dipanen dan seterusnya. Berapa banyak cacing, mungkin ketika tanah itu digemburin buat makanan kita. Nah, jadi di sini adalah kita harus juga memikirkan penderitaan dari action yang kita lakukan. Ya, disinilah baru dibilang bahwa
Anda benar-benar melakukan hal yang positif, yang sehingga bisa menjadikan sebab kebahagiaan bagi diri Bapak Ibu sendiri. Dan yang terakhir adalah dengan Bapak Ibu menjalankan sila. Ya, sila ini menyejukkan batin Anda, dengan sila menjauhi Anda dari hal-hal yang negatif, maka Bapak Ibu telah menjadi saluran berkah. Ya, saluran berkah bagi diri sendiri maupun bagi makhluk di sekitar Anda. Dan disitulah baru berlaku sabe sata bawantu sukitata. Karena perbuatan Anda, ucapan Anda, dan pikiran Anda mengembangkan sifat-sifat bajik, sifat-sifat positif, sehingga siapapun yang dekat dengan Anda, mereka pasti akan merasa bahagia dan nyaman. Nah, jadi inilah yang bisa Bante sampaikan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Semoga apa yang Bante sampaikan kepada Anda mengenai pemahaman sila dan tujuan dari pengamalan sila bisa Bapak Ibu kembangkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya, umat awam Anda memiliki 5 sila, ya kan? Tidak menahan diri dari pembunuhan, pencurian, berzina, berbohong atau bergosip, dan mengkonsumsi hal-hal yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, ini adalah 5 untuk umat awam, dan di hari Uposata, Ceit atau Capgo, Anda juga bisa menambah 4 sila lainnya, yaitu tidak makan setelah tengah hari, tidak merias diri yang berlebihan, tidak menggunakan parfum-parfum dan seterusnya, tidak pergi melihat tontonan-tontonan tari-tarian, dan yang keempat, tidak duduk di tempat duduk yang tinggi dan yang mewah. Nah, jadi di hari Uposata, Bapak Ibu juga bisa melaksanakan sila-sila ini. Dan Bante, kalau misalnya saya menjalankan sila ini, apa manfaatnya buat saya? Ya kan, umat Buddha biasa begitu kan, nanya manfaat. Mau cuan dulu, baru mau buka toko. Ya, manfaat yang pertama, Bapak Ibu menjalankan sila. Buddha bilang di state yang paling awal adalah silena sugating yanti. Dengan menjalankan sila, maka Anda bisa terlahir di alam surga. Ini yang ngomong bukan Bante Dhammawudo, tetapi Buddha langsung, ya. Dengan menjalankan sila, Anda bisa terlahir di alam surga. Berarti alam surga gampang untuk dicapai, ya. Bapak Ibu menjalankan sila, maka bisa terlahir di alam surga. Ya, yang kedua, silena boga sampada. Dengan menjalankan sila, maka kebutuhan hidup Anda setiap hari juga akan terpenuhi. Boga sampada. Anda memiliki kemakmuran atau kesejahteraan yang baik. Kenapa yang baik? Orang percaya sama Anda, makhluk-makhluk suka sama Anda, sehingga Anda memiliki kesejahteraan yang baik. Dan berikutnya adalah siapapun yang menyelesaikan sila dengan sempurna, dalam hal ini menyempurnakan sila atau sila parami, maka suatu saat nanti dia bisa mencapai tingkat kesucian, bahkan mencapai nibbana. Ya, oleh karena itulah kita perlu menjalankan 5 sila, dan ini tambahan yang lain Anda menjalankan sila di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki sila, maka Bapak Ibu tidak disukai oleh para dewa dan manusia. Bapak Ibu juga tidak layak diajar oleh orang yang bijaksana.
dan akibatnya juga menderita banyak celaan. Ya, jadi kalau kita tidak memiliki sila, kita akan memiliki hal yang ini Bapak Ibu. Ada kerugian lain juga. Bapak Ibu juga kalau tidak memiliki sila, dikucilkan dari masyarakat. Kesejahteraannya merosot ya. Terus selalu mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Nah, yang di sini kekhawatiran dan ketakutan karena kenapa? Karena kita sadar itu tidak baik tapi kita lakukan. Jadi pada akhirnya Anda nggak bisa tidur, ya kan? Anda susah ketemu orang, lihat orang takut, handphone Anda pakai PIN segala macam karena Anda takut nanti chat saya dibaca dan seterusnya. Jadi mengalami ketakutan sendiri. Dan berikutnya, tidak pantas untuk diajak bergaul, ya. Tidak pantas untuk diajak bergaul karena kalau bergaul dengan orang yang memiliki sila yang jelek akan membawa orang lain kepada hal yang negatif juga. Dan berikutnya adalah meskipun berpendidikan tidak pantas dihormati. Berapa banyak para sarjana-sarjana mereka ya kan? Mereka itu apa kira-kira Bapak Ibu? Mereka para sarjana yang masuk di dalam penjara, yang tertangkap OTT sama KPK. Masih pantas nggak mereka dihormati oleh orang? Enggak. Walaupun memiliki pendidikan yang tinggi, doktor, S2, jabatan yang tinggi, tetapi ketika dia masuk dalam penjara, kita nggak ini lagi. Aduh, ternyata ya dia begitu. Pinter-pinter tetapi korupsi juga. Nah itu, jadi walaupun pendidikannya tinggi tetapi tidak dihormati. Nah kan, berikutnya adalah orang yang tidak memiliki sila akan merasa iri hati dan dengki kepada temannya yang baik. Ya kan, biasalah ya orang jahat akan iri sama orang yang baik. Berikutnya Bapak Ibu memiliki kulit yang kusam. Ya, memiliki kulit yang kusam ya. Jadi kita bisa lihat juga kalau orang memang kulitnya kusam atau yang jelek atau istilahnya orang mungkin bilang zaman sekarang auranya gelap gitu ya. Nah, itu akibat dari tidak memiliki sila. Terakhir adalah memiliki kebahagiaan yang semu. Kenapa memiliki kebahagiaan yang semu? Karena mendapatkan itu dengan cara yang orang bilang tidak halal. Dan tidak ada harapan bagaikan kasta rendah yang ingin menjadi raja. Di sini tidak ada harapan, di sini adalah ya hidupnya nggak dipercaya sama orang, orang juga takut sama dia sehingga hidupnya benar-benar ya udahlah madesu ya, masa depan suram. Nah, oleh karena itulah sila yang baik yang Bapak Ibu bisa lakukan, laksanakanlah sebisa mungkin. Karena sila akan melindungi Anda bagaikan pelampung. Ketika kita pakai pelampung, kita jatuh ke dalam air. Kita tidak tenggelam. Karena kenapa? Kita dilindungi oleh pelampung ini. Ini adalah fungsi dari sila, sehingga kalau kita merasakan kita perlu, maka Bapak Ibu laksanakanlah secepat mungkin, laksanakanlah sebisa mungkin, laksanakanlah setiap hari. Ya, jadi ini yang bisa Bante sampaikan kepada Anda pada hari ini. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang ada di rumah selalu sehat, bahagia, dan apa yang Anda cita-citakan dapat tercapai. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.